bisa kaya. Banyak orang yang jujur disingkirkan, banyak orang yang jujur dicemoohkan. Tapi itulah Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah jujur, tapi lihat kaum Quraisy pada waktu itu menghinanya, mengajak masuk Islam, tidak mau dia. Karena Islam adalah agama yang jujur untuk mengajak kita kepada kebaikan, untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau enggak? Tidak mau. Nah, sama seperti kita saat ini. Kita berusaha untuk mencontoh satu saja, jujur. Kita sudah secara orang ilmiah itu survei sudah dilakukan untuk satu pertanyaan. Ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dari satu pertanyaan. Apakah Anda jujur? Tidak ada yang jawab. Itu secara psikologi artinya kita yakini bahwa kita belum mampu untuk jujur. Dan untuk itu kita minimal mulai hari ini kita berusaha untuk jujur. Nah, kalau kau pernah bohong sama mama kau, bohong apa? Kau ngatain mama kau nggak bohong? Yang ini. Kau dapat. Artinya ketika kita tidak menjawab tadi, artinya memang kita salah satu jujur bahwa kita pernah tidak jujur. Itu salah satu kejujuran kan. Nah, coba sekarang saya tanya, siapa nama kau? Lo, siapa nama kau? Edi. Nah, sekarang waktu kau ngatain mak kau dalam hal apa? Kau pernah bohongin mama kau? Pernah kan? Kau kenapa? Baterainya 80, dibilang 60 ya gak ngecas, padahal mau nengok, padahal mau buka mobile legend ya. Dan dengerin, jujur kalau sudah, tidak jujur kalau sudah dimulai dari anak-anak, ini bahaya. Negeri kita tak akan mampu melewati batas-batas kesejahteraan bersama. Kenapa? Ketidakjujuran sudah ditanam dari awal. Padahal Nabi Muhammad SAW yang kita peringati malam hari ini, sifat dasarnya dari kecil adalah al-amin, yang dapat dipercaya. Kita mulai dari kecil, tidak bisa dipercaya. Nah, bisa nggak kira-kira Anda berjanji pada diri sendiri untuk berbuat jujur terhadap semuanya? Bisa? Insya Allah ya, harus insya Allah. Ini seperti saya pernah baca sebuah kitab yang artinya seperti ini. Sahabat Rasul ketika itu dia suka berzina dan suka melakukan hal-hal yang di luar Islaman, tapi dia belum Islam. Kemudian dia menghadap Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam dengan kejujurannya. Ya Rasulullah, saya ini yang kerok, saya ini dajjal dan sebagainya. Saya masih mabuk, saya suka berzina dan sebagainya. Kalau saya mau masuk Islam, kira-kira Allah masih mau menerima dosa saya enggak? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Nah, apa rasanya? Rasulullah SAW, Allah itu Maha Pengampun. Tapi dengan satu syarat, kau bersahadat pertama, kedua harus jujur. Cuman yang disarankan sama Rasulullah, pertama kepada orang yang suka kurang ajar terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, suka nampelin orang, suka minum-minuman keras, suka mabuk-mabukan. Dan ketika dia mau masuk Islam, Rasulullah silakan, Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa sebesar apapun. Pertama, ketika kamu mau masuk Islam, bersahadat. Yang kedua, saran satu saja, jujur. Segampang itu ya Rasulullah? Ya, segampang itu. Sebenarnya kalau menurut katanya, jujur itu gampang untuk ucapkan. Kata jangan jujur. Paling kalau panas-panas sedikit, jujur kacang hijau. Itu lain. Hah? Pernah? Kalau kamu jujur kacang hijau, ya pagi. Ya. Jadi bukan jujur kacang hijau ya. Jadi yang disarankan oleh Rasulullah SAW, kamu bersahadat dan jujur. Ternyata ringan itu ya. Akhirnya si sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini pergi keluar. Tapi kenapa sifat bejatnya masih ada ketika dia sudah bersahadat dan dia sudah masuk Islam, tapi keinginan-keinginan rusaknya itu masih berjalan. Ketika dia mau melakukan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, ya kalau Rasulullah nanya, kau masih mabuk tak? Kalau aku bilang tidak, aku mabuk. Kalau ini ternyata dia masih main judi. Kalau saya Rasulullah nanya, kau masih main judi tak? Kalau aku bilang tidak,
berarti tidak jujur. Dengan satu jujur ini sebenarnya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Artinya apa? Dengan modal jujur ini kita bisa meraih dunia. Rasulullah dengan modal jujur akhirnya apa? Jujur seumur hidup. Pada umur 25 tahun nikah dia. Nah, siapa bini Rasulullah SAW yang pertama siapa namanya? Siti Khadijah. Sini. Istri Rasulullah SAW dinikahi ketika beliau berumur 22 tahun. Namanya? Siti Khadijah. Pertanyaan selanjutnya, berapa orang anak Rasul? Oke, pertama yang pertama aja bahasa. Oke, siapa namanya? Hah? Bimbing. Oke, bimbing. Kira mantap bimbing. Oke ya. Rasulullah SAW berumur 25 tahun dengan bermodalkan jujur, berniaga yang jujur, semuanya serba jujur. Akhirnya dia nikah sama seorang janda yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun, dia masih umur 25 tahun. Kenapa? Siti Khadijah ini adalah orang terkaya di dunia. Pada waktu di Jazirah Arab, beliau adalah orang terkaya. Dan Nabi Muhammad SAW ini berdagang, menjual semua dagangan-dagangan daripada Siti Khadijah. Karena dinilai selama itu jujur, dan Siti Khadijah yang orang terkaya tersebut mau menikah sama Rasulullah SAW dengan modal jujur. Ujung-ujungnya dengan modal jujur dapat gelar Rasulullah SAW menjadi nabi. Ya, kapan Nabi Muhammad menjadi Rasul? Kapan Rasulullah SAW diangkat atau dilantik menjadi nabi? Terus siapa yang melantiknya? Kalau boleh pada sini. Pada usia berapa Rasulullah SAW? Jangan orang yang sama. Harus ada yang berbeda. Nah, sebut nama kau terus apa jawabannya? Umur 40 tahun. Kapan? Oh, lagi benar. Ambil apa? Satu. Tuh kan ini tuh kan. Lihat, semenjak umur 1 tahun, kita anggaplah dia mulai sadar sebagai manusia itu umur 3 tahun. Dia terus menjadi gelar Al-Amin. 25 tahun menikahi Siti Khadijah. Kemudian pada umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Tanpa kuliah seperti saya, harus pergi ke India 2 tahun meninggalkan anak istri. Itu anak saya nih, waktu masuk umur 2 tahun, saya tinggalkan ke India. Itu yang pakai kacamata tuh. Pakai. Itu yang ini. Ya. Saya ketika dia masih umur 2 tahun, saya tinggalkan ke India. Tidak perlu ke India, Rasulullah terbagi kemana-mana. Dengan bermodalkan jujur, derajat, harkat, martabat Rasulullah SAW meningkat. Kira-kira siapa yang meningkatkan derajat Rasulullah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah bahwa apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW untuk berbuat jujur, ini menjadi sumber utama. Jujur itu adalah mata uang yang berlaku di segala penjuru dunia. Kalau kita jujur, tapi kenapa lah harus jujur yang jadikan syarat utama ya? Justru jujur itu yang sangat sulit dipenuhi oleh kita semua. Ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk berbuat jujur dengan sebenar-benarnya, dengan istiqomah yang sebenar-benarnya. Ya. Oke, salah satu saya di sini sengaja kita sini akan membahas. Kita belum bahas ya, belum bahas tentang Maulid Nabi ini baru sebentar saja. Oke. Ada sifat wajib Rasulullah SAW yang harus kita ketahui. Ada 4 sifat Rasulullah atau karakter Rasulullah SAW yang harus atau wajib kita ketahui. Apa sajakah itu? Kita kembali ke pertanyaan tadi. Ada 4 karakter Rasul, ada sifat Rasul yang wajib diketahui. Apa sajakah itu? Oke. Selain lisan, coba sini, kamera. Sama artinya ya.
wajib yang kita ketahui dari Rasul. 1. Sidik yang artinya maha benar. 2. Amanah yang artinya maha jujur. Fatona yang artinya maha bijaksana. Taklid yang artinya maha menyampaikan. Apa namanya? Siapa namanya? Hah? Ardila. Akilah, akulah, engkaulah ya. Dengan ini anak-anak kita harus biasakan kita didik seperti ini, berani ngomong depan orang ramai. Karena nanti skill untuk hidup di masyarakat ke depan, salah satu skill yang paling utama adalah oral communication. Oral communication itu bisa berkomunikasi. Tentu ketika kita atau anak-anak kita bisa berkomunikasi di depan umum, artinya kita sudah paham bahwa anak kita adalah punya keberanian dan mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang cukup. Kalau kita membiasakan anak kita takut ngomong di depan orang ramai, ya akan bersaing di era milenial ke depan susah. Jadi peluang kerja di masa depan itu untuk anak-anak kita yang milenial ini, pertama oral communication, kedua written communication, jaringan, dan tentu ilmu pengetahuan yang mendalam, ya. Dan tapi semuanya itu dibungkus oleh akhlakul karimah, dengan mengambil suluh teladan kepada Rasulullah SAW. Anda pintar, tidak jujur, susah dipertanggungjawabkan. Anda cerdas, tidak jujur, diragukan kecerdasannya, ya. Anda kaya, tidak jujur. Anda kaya, tidak jujur, diragukan. Kita cantik, tidak jujur, diragukan. Kita cantik, tidak jujur, diragukan kecantikannya. Karena ini Akila tadi ya. Ya, Akila sudah menjawab dengan gemetarnya. Dia sudah menjawab, suaranya dengan bergelombangnya sudah menjawab. Tapi minimal dia mempunyai keberanian. Yang lain, yang cowok, yang ini cuma berani di depan nih. Oke, ke depan harus berani ya. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Udah kabur. Aku dulu kabur. Oke, saya akan membaca tadi yang 4 karakter Rasul atau sifat Rasul, dari sidik, kemudian amanah, kemudian tablik, dan fatona. Saya kira sidik itu sudah ada di sini, adalah selalu benar. Kalau tadi si Akila menyebut maha benar, kira-kira di mana melencengnya? Rasulullah itu maha benar atau sangat benar? Maha benar atau sangat benar? Sangat benar. Kalau yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi si Akila juga menjawabnya dengan maha semua, tidak apa-apa dibandingkan kalau dia jawab. Dan minimal jawab walaupun dengan maha, tetapi dapat door prize. Dapat door prize. Yang maha itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini Rasulullah SAW kekasihnya Allah, dia mempunyai karakter, mempunyai sifat yang sangat semuanya, sangat jujur, sangat benar, sangat pintar, sangat cerdas dan sebagainya. Tapi bukan maha ya. Jadi perlu diketahui bahwa yang mempunyai sifat mahanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bahas tentang Rasulullah SAW mempunyai sifat fatona. Fatona itu bijaksana. Bisa kita artikan sebagai cerdas. Rasulullah itu adalah berkah daripada Allah sebagai untuk alam semesta ini, rahmatan lil alamin, dengan modal kecerdasannya. Rasulullah itu tidak pernah sekolah dari SD dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW diturunkan surat Iqra, beliau tidak bisa membaca karena memang beliau tidak sekolah. Nah, kamu sudah sekolah, bisa baca lah. Bisa baca Al-Quran tak? Nah, siapa yang sudah kataman? Siapa sudah kataman? Siapa sudah kataman? Ada dong. Kok sebanyak aku ada di sekolah kataman ya? Yang sudah kataman siapa? Rasulullah itu tidak pernah ngaji, tidak pernah ke Hidayah, tidak pernah apa-apa.
Tapi dia kata, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an itu melalui Jibril, disampaikan kepada beliau, diulang-ulang, dan akhirnya Rasulullah menghafalnya. Nah, kamu tinggal membaca saja itu Al-Quran itu sampai sudah kata minimal sekali. Sama, tidak ada, tidak ada ya. Nah, jadi kalau seandainya belum ada dalam sebuah riwayat yang saya tulis sebagai ini adalah sebagai seorang muslim minimalnya kita khatam 1 kali seumur hidup, minimal 1 kali seumur hidup. Kalau sampai dengan hari ini ada yang belum khatam, berusahalah untuk khatam. Tadi pertanyaan saya itu belum terjawab kan? Siapa yang sudah khatam? Ada. Tapi kalaupun sudah ada, saya yakin ada, cuman yang tidak mau menjawab, malu-malu dia. Tapi kalau seandainya memang kita ada yang belum, berusahalah, karena sebagai umat Rasulullah SAW itu salah satu pencirinya atau tandanya adalah minimal seumur hidup kita 1 kali khatam. Kalau kita belum khatam 1 kali pun, ya diusahakan untuk khatam sebelum kita mati. Atau nunggu mati dulu baru khatam, bisa? Nggak boleh bisa? Oke. Karena mati tidak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah mati baru berasa kata apa? Kita sudah berumur, sudah 70, tidak apa-apa, kita baca aja. Kalau kita lihat sini ya, kita lihat tidak apa, cukup dipasang di dalam pikiran kita bahwa sebagai umat Islam minimal seumur hidup kita khatam 1 kali. Ketika itu belum, disilakan sebagai PR Anda masing-masing. Kenapa? Karena dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu ada terjadinya segitiga cinta. Segitiga cinta kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat nanti ada segitiga cinta. Segitiga cinta pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW dan manusia. Sebenarnya manusia pada umumnya, ya. Tapi kita ambil khusus saja yang umat Islam dulu ya, umat Islam dulu. Ketika kita punya keinginan yang sangat tinggi sekali, anggaplah keinginan dunia yang sangat tinggi tadi ya. Apa misalnya kita kepingin jadi kayak Pak Lurah itu. Pak Lurah ini sampai dengan cobaan Pak Lurah ini bukannya dia ongkang-ongkang kaki di rumah, dia bukan. Dengan usaha yang sangat besar, dengan doanya, minimalnya apa minimalnya? Sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal. Supaya apa? Supaya segitiga cinta tadi, cinta manusia, kita tetap menyebut Rasulullah SAW dan insya Allah akan mengabulkannya. Tapi syaratnya, kalau tentu sebagai syarat orang Islam bukan cuma syahadat, kita sudah syahadat, bahkan dari keturunan kita sudah syahadat. Tapi syarat utama untuk mencapai tujuan kita yang paling utama, yang paling kita apa? Coba, yuk, apa cita-citamu? Apa cita-citamu? Ya sebagai orang hidup, khususnya yang masih muda-muda harus ada cita-cita. Nah, coba apa cita-cita? Siapa nama? Ari, apa cita-cita kau Ari? Alhamdulillah. Ternyata si Ari bercita-cita untuk menjadi ustaz. Itu tujuan yang sangat mulia perintah Islami tadi. Minimal sholat 5 waktu jangan pernah putus. Kemudian doa-doa kita juga jangan tetap istiqomah. Apa keinginan kita? Dan bersolawatlah kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah ini adalah kekasihnya Allah. Kemudian dengan bersolawat dan insya Allah keinginan kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah segitiga cinta Allah, Rasulullah dan manusia akan terjalin. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, ini akan tercapai dengan sholat 5 waktu yang tak terputus dan tetap istiqomah. Dan bagi para laki-laki, bapak-bapak, diusahakan untuk berjamaah di masjid yang sudah megah ini, jangan dibiarkan kosong. Bagi ibu-ibu, dipersilakan di rumah, mau berjamaah juga tidak apa-apa. Dan diusahakan istiqomah, sholat wajibnya istiqomah, jangan putus-putus. Kemudian berdoa juga istiqomah. Tentu berusaha juga istiqomah. Baru nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu segitiga cinta. Segitiga cinta Rasulullah SAW
Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kira-kira segitiga cinta ini tanpa Rasulullah SAW bisa tidak kita langsung kepada Allah? Kita sebagai umat Rasulullah SAW mengakui bahwa Rasulullah SAW itu sebagai jembatan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada Rasulullah berupa syafaat kepada umatnya untuk siapapun yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW untuk bersama beliau di surganya. Ketika kita sebagai manusia ujuk-ujuk kepingin bertemu dengan Tuhan, kepingin dekat kepada Tuhan tanpa menyebut Rasulullah SAW, dalam doa kita ini dianggap tidak mengikuti peraturan daripada Rasulullah. Kita harus menyebut dalam setiap doa kita. Dalam setiap doa kita selalu tidak kita sebut salawat Nabi. Selalu ya? Berarti harus kita ikuti seperti itu. Ya? Oke Bapak Ibu sekalian, baru setengah jam ya. Kita sampai jam berapa Pak Ketua Panitia? Sesampainya ada. Oke, sesampainya lah. Mungkin bentar lagi lah, mungkin bentar lagi. Tadi saya membahas tentang cerdas Rasulullah. Rasulullah itu cerdas. Pertanyaannya tadi bukan yang berpres, ya, pertanyaan beliau. Apakah kita umat Islam yang cerdas? Ya, Rasulullah SAW dengan ajarannya menginginkan manusia Islam itu harus cerdas. Cerdas dalam segala hal yang baik. Ya, ingat ya. Karena Rasulullah salah satu istimewa Rasul tadi yang pertama adalah Al-Amin. Apa artinya tadi? Kita ambil itu aja. Sifat Rasulullah banyak. Bahkan ada sebuah hadis. Apa itu sifat Rasul? Sifat Rasul itu Al-Quran. Kita tak mungkin untuk bisa mengikuti seperti kata Al-Quran itu. Pasti ada beberapa hal yang kita tidak bisa mampu. Cukup kita menyentuh Rasul. Pertama, Al-Amin dapat dipercaya. Artinya tidak bohong, tidak bohong. Yang kedua, kita dua saja. Setelah cerdas ini kita Rasulullah SAW itu fatonah. Fatonah itu harus bijaksana atau cerdas. Saya sudah bertanya, apakah kita orang cerdas? Oke, kita harus percaya diri bahwa kita adalah orang yang cerdas. Orang cerdas itulah yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya. Coba apa beda antara manusia dengan binatang? Apa beda manusia dengan binatang? Ada yang bilang binatang nggak punya otak. Kamu pernah nggak potong ayam? Coba kepala ayam dulu. Ada otaknya? Ada otaknya. Kenapa ada otaknya? Terus apa bedanya manusia dengan binatang? Hah? Tempat. Kalau udang tahinya dari kepala ya, udah udang ya. Hah? Oke, terus ini pertanyaannya. Kalau ini ada door prize-nya nih. Apa perbedaan manusia dan binatang? Dua lagi ya? Masa zaman dia baik? Kau paling belum? Masih di sini. Sabar. Nama kau sama udah tahu ya? Nama udah tahu. Apa perbedaan manusia dan binatang? Kalau manusia ada akal, kalau hewan ada akal. Siapa namanya? Tadi. Ya. Manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Kalau otak sama-sama punya otak. Kau percaya tak kau punya otak? Kau percaya tak kau punya otak? Nah, coba. Show me your brain. Show me your brain, tunjukkan otakmu. Kalau SpongeBob bisa, Patrick, aku juga punya otak. Bukannya, kata saya. Oke. Jadi kalau pencipta tentang otak, sama-sama punya otak. Cuma manusia diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala berpikir. Berpikir inilah salah satu ciri daripada orang cerdas. Kalau kita merasa cerdas, merasa kita punya akal, ya berpikir.
Kalau kita tidak pernah menggunakan pikiran kita untuk berpikir, artinya otak kita tidak berguna. Jangan-jangan karatan di situ ya, gara-gara berpikir. Nah, kita sebagai orang Islam berpikirlah. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang paling purna bagi umat manusia. Kita minimal contoh yang sederhana saja, jujur, cerdas. Nah, kita nyontoh itu ya bisa. Ya? Dan ini harus kita biasakan untuk mencontoh Rasul atau mengikuti Rasul ini dengan sebenar-benarnya. Dan dengan menggunakan akal pikiran kita, insya Allah kita akan bisa berada bersama Rasulullah SAW. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi kita mulai 9:30 tadi. Setengah 9, ya masih jadi. Oke, tapi sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita untuk senantiasa mengolah akal pikiran kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya menginginkan umat manusia khususnya Islam itu selalu menggunakan akal pikirannya atau akal sehatnya. Seperti yang kita sering dengar di TV One itu ada namanya si Rocky Gerung yang senang sekali menggunakan akal sehatnya. Kenapa? Itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang menyatakan bahwa manusia itu harus menggunakan akal pikiran dari pelajaran-pelajaran apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mengolah akal pikiran kita, nanti pikiran kita itu tidak berfungsi. Kemudian kalau pikiran kita tidak berfungsi, apa bedanya dengan hewan tadi? Ya, tengok hewan itu. Kamu pernah ada tengok hewan mabuk? Pernah ada tengok hewan mabuk? Nah, gimana? Pernah ada tengok hewan mabuk? Saya pernah lihat hewan mabuk, tapi itu di YouTube, di on the spot ada tulis bahwa minuman beralkohol tinggi diminum sama monyet. Pernah dengar kan? Monyetnya mabuk ya? Monyetnya mabuk. Jadi kalau tengok monyetnya mabuk tuh, kita ingatlah tetangga kita, orang-orang tua kita, atau mungkin pemuda-pemuda sini yang suka mabuk. Ada pemuda sini yang suka mabuk. Karena dunia saat ini narkoba ini sangat melanda di mana-mana. Kalau kita generasi muda mabuk dengan sabu-sabu, dengan ganja, dengan tabur tanamnya itu, maka kita tidak ada bedanya dengan apa tadi? Kalau itu udah aneh, apa cerita tadi? Saya tadi cerita di YouTube ada monyet minum minuman keras, dia mabuk. Nah, berarti orang yang mabuk itu sama dengan ada nggak bapak awak atau tetangga-tetangga sini yang suka sakau, suka sabu-sabu, suka minum-minuman keras? Ada nggak? Nggak ada bapak ibu ya? Pak RT? Bapak RT? Atau bapak ketua RT ada ya? Atau gini, salah satu karakter umat Indonesia yang sulit membuat kita maju adalah mabuk ini. Setiap kali ada perayaan-perayaan, sunatan ke, pengantinan ke, dangdutan ke, ataupun selalu diiringi dengan mabuk-mabuk kayak gini. Dan itu adalah, percayalah, itu kelakuan orang-orang jahiliyah dulu. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, salah satunya supaya jangan membuat bangsa kita mabuk. Hanya untuk itu kita masih bisa. Kalau memang di lingkungan kita di sini bersih, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada yang seperti itu, berusahalah bahwa itulah yang diperjuangkan Rasulullah SAW untuk tidak membuat manusia mabuk. Karena mabuk itu adalah merusak akal pikiran. Akal sehat menjadi rusak, terus menerusan bisa gila. Ada di sini kasus yang kena sabu, kena narkoba? Tidak ada ya, alhamdulillah. Karena banyak berita-berita di luar negeri, di TV swasta, di TV yang lainnya itu sering kalau berita utamanya adalah tentang oplosan. Kita kalau ada acara pengantinan pemuda-pemuda sini, tapi saya tidak ada pemudanya sini. Mana pemudanya? Mana anak? Oh, bapak-bapak. Yang generasi muda mana? Ini generasi muda kita, generasi pemampuan di sini. Ketika ada orang pengantin, terus ada organ tunggal, jembatan tenda, kita mampu nggak nih? Ngoplos-ngoplos ya kira-kira. Ya, jawab.
dengan hati, dan yakinlah itu merupakan suatu usaha yang diusahakan oleh Rasulullah SAW untuk dimusnahkan. Jangan kita membiasakan itu. Kebiasaan itu kebiasaan orang Barat. Kenapa dia mabuk? Kenapa dia minum minuman keras? Karena di sana hawanya dingin dan mereka bukan orang Islam.